semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Merengkang, saya dari kelas 3AB1 dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan menurut undang-undang. Sebelum itu, mari kita bahas tentang apa sih kepailitan itu. Kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yaitu feilen. Pailit adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau semua badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap orang yang memberikan hutang, yaitu kreditur. Lalu, apa sih syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit? Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah ketika seorang debitor yang memiliki minimal 2 kreditor yang tidak dapat menyelesaikan salah satu hutangnya dalam masa jangka waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, maka sangat diharapkan bahwa harta pailit dari debitor dapat digunakan untuk melunasi seluruh hutang debitor secara merata, berimbang, dan adil. Setelah kita mempelajari tentang apa itu kepailitan, mari kita belajar selanjutnya, yaitu tentang undang-undang yang mengatur kepailitan tersebut. Lalu, apa sih undang-undang yang mengatur tentang kepailitan itu? Undang-undang yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur permohonan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dalamnya memberikan pemberian kerangka waktu secara pasti untuk pengambilan putusan pernyataan pailit dan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan juga di dalam undang-undang ini memberikan pengertian utang diberikan batas secara tegas. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, mari kita simak bersama-sama tentang bagaimana terbentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Oktober tahun 2004 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang diundangkan oleh Sekretaris Negara yaitu Bambang Kesowo pada tanggal 18 Oktober tahun 2004 di Jakarta. Lalu, mengapa diperlukan undang-undang tersebut? Alasan diperlukannya undang-undang tersebut yaitu adanya beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, yaitu untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya pada debitor. Dan yang kedua, yaitu untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Dan yang ketiga, yaitu untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, yaitu berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut dapat diperlukan untuk dibentuk undang-undang. Setelah kita belajar tentang mengapa diperlukannya undang-undang tentang kepailitan, mari kita simak bersama-sama yaitu tentang tujuan dari undang-undang ini.
Tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini yaitu untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Kemudian apa saja sih asas-asas dari undang-undang tersebut? Yang pertama yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu adalah undang-undang yang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak setuju. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Dan yang kedua yaitu asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Artinya, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini yaitu adalah yang pertama, bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikat keadilan dan kebenaran. Dan yang kedua yaitu bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Yang ketiga yaitu bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan. Yang keempat yaitu sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian hutang piutang, Undang-Undang tentang kepailitan ini sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dan oleh karena itu telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun, perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dan yang kelima, yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di dalam beberapa pertimbangan yang saya jelaskan tadi, perlu dibentuk undang-undang yang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah yang pertama, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat 4, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Dan yang kedua yaitu Reglamen Indonesia yang diperbaharui. Yang ketiga yaitu Reglamen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Demikianlah penjelasan dari saya tentang hukum kepailitan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.